kebahagiaan dan keselamatan seluruh. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita juga seorang ibu rumah tangga. Beliau juga ibu dari 3 orang anak, kelahiran Bandung tapi sekarang domisilinya di Purwokerto. Di mana Teh? Ya, Betul Purwokerto. ya? Purwokerto. Teh Siti Ulfa Azahra. Apa kabar Teteh? Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya suka terkesan dengan senyumnya Teteh ya. Beberapa tahun lalu ketemu masih 1 putranya, sekarang Alhamdulillah sudah bertambah jadi 3. Alhamdulillah. Dan ternyata semakin aktif gitu dengan 3 orang putra ini. Putra putri atau putra semua? Yang kedua putri. Oh, berarti udah lengkap ya putra putri. Malah semakin aktif berkiprah di berbagai bidang. Beliau juga ternyata aktivis di TBM, foundernya mungkin ya, TBM Gria Sinau Janatun. Ini di Purwokerto ya Teh ya? Iya. Kemudian juga tentu saja kita tahu beliau adalah sebagai pejuang siro, penggiat literasi, kemudian juga sekarang sebagai supervisor ya di Sigma Daya Insani. Barakallah Teteh, semoga Allah mudahkan mengemban semua amanahnya ya, termasuk juga yang akan kita sama-sama dengarkan sharingnya kali ini tentang bela diri silat untuk anak, karena beliau juga ternyata seorang pelatih silat perisai diri. Nah, ini saya dengarnya udah lama perisai diri itu dari sejak SMA ya, tapi belum pernah gabung dengan perisai diri ini. Udah emak-emak sekarang. Kemudian juga fasilitator hebat.com ya, dan pembelajar sejati tentunya sebagai seorang ibu dalam mengasuh anak. Beliau juga tergabung dalam Institut Ibu Profesional. Tentu saja dari segudang aktivitas beliau, minatnya juga sudah jelas ya, home education, literasi, olahraga, silat dan sebagainya. Kemudian kita akan berkenalan lebih jauh langsung saja dengan Teh Ulfa, dan kita akan berbincang santai ini selama 1 jam ke depan kayaknya ya Teh ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu, tadi agak terlupakan. Kita buka dulu dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama sehingga berkah forum ini ya. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja Teteh ya. Nanti kita sambil ke depan menyimak dan kita juga akan berdiskusi bersama. Silakan Teh. Ya, hatur nuhun Teh Dina, udah lama banget ya nggak ketemu, Masya Allah. Iya, Masya Allah ya, kita ketemu lewat virtual aja ya Teh ya. Semoga hati-hatinya senantiasa terpaut, amin. Mangga Teh. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair atas kesempatannya hari ini bisa sharing sedikit ya. Kan kemarin mencari siapa yang mau sharing gitu, saya cobalah gitu ya, yang bisa saya sharing yang selama ini saya geluti ya tentang silat untuk anak gitu. Sekitar mungkin ya 5 tahun ke belakang lah saya baru mau mulai melatih silat untuk anak-anak gitu. Karena sebelumnya ketika di Bandung belum memulai untuk melatih silat anak-anak, masih ikut latihan kelas dewasa gitu, atau bantu melatih pun untuk dewasa gitu. Nah, ketika pindah ke sini, ke Banyumas, ternyata belum ada perisai diri di sini gitu. Akhirnya saya dan suami coba merintis. Nah, ternyata untuk menarik minat yang masuk ke sekolah yang jenjang SMP ke atas itu agak susah. Karena ya kita di sini baru ya, perisai diri di Banyumas baru, walaupun kalau orang-orang silatnya sih udah kenal dengan nama perisai diri, tapi untuk orang awam mungkin masih jarang, apalagi kalau daerah Jawa Tengah itu yang banyak dikenal itu perguruan silatnya itu biasanya kalau nggak Tapak Suci, Pagar Nusa gitu ya, yang paling banyak itu. Dulu saya pernah Teh, tapi kan kalau ini mah langsung ke ketangkasan ya kalau perisai diri gitu ya. Kalau saya dulu tenaga dalam sempat ikutan.
Ya, di Seperti silat ke sinar putih. kata ya, silat itu bentuknya pasti kalau orang membayangkannya dengan tenaga dalam gitu ya. Iya, kalau Mungkin beda padahal kan, kalau saya lebih beda. ke tenaga dalam. Kalau guru-guru silat dulu sih mungkin iya ya, mereka beliau-beliau ini juga mempelajari tentang tenaga dalam. Tapi untuk adaptasi sekarang gitu ya, di sekarang masa modern sekarang ini, tenaga dalam sudah tidak terlalu jadi kurikulum dalam silat. Jadi lebih banyak kayak olah pernafasan gitu teh, olah pernafasan yang sebenarnya jadi tidak lagi apa ya, orang misalnya dari jauh ya, wah gitu ya, belum cinta pukulan mental, nah itu udah mungkin gitu. Jadi kita tidak mempelajari hal itu, dan udah banyak juga silat yang meninggalkan hal-hal yang magis gitu kan. Kalau dulu tuh identiknya silat itu dengan ilmu kanuragan. Iya, benar ya. Memang jadinya kalau ilmu-ilmu semacam itu memang riskan ya, bagi kita sebagai seorang muslim, hal-hal tersebut tuh jangan sampai kita lakukan gitu, karena menyerempet sedikit banyak pasti menyerempet ke akidah kan gitu ya, meskipun kita mau ada bukan itu mah bacaannya juga bacaan wirid, bacaan zikir, tapi kan ketika itu jadi dipercaya mendatangkan sesuatu gitu ya, bisa jadi malah ya itu jadi syirik gitu. Nah, saya perisai diri yang saya tekuni ini insya Allah gitu tidak menghubungkan dengan sana. Mungkin masih ada guru yang suka ingin mempelajari hal yang seperti itu, tapi dalam kurikulum resminya sudah tidak ada lagi seperti itu. Itu mungkin perkenalan singkat tentang itu perisai diri ya gitu. Ya. Di Bandung sendiri sudah banyak ya. Di Bandung tuh termasuk perguruan yang aktif di sana. Perisai diri di Bandung banyak, itu. Soalnya saya juga pertama kali itu lihat teman-teman gabung di PD itu lagi SMA ya. Iya, saya juga udah lama. Udah puluhan tahun lalu saya tahu. Oke. Sekarang saya izin share screen ya untuk materinya saya buatkan video singkat ya untuk mempersingkat waktu gitu. Jadi nanti setelah video ini bisa langsung ke diskusi aja gitu. Siap. Sebentar. Muncul nggak? Muncul Teh. Oke, ulang lagi.
Ulfa memang ini nggak ada suaranya ya? Oh, nggak ada suara dari tadi tuh? Pakai audio? Iya. Nggak ada suara dari Audionya tadi. tadi keresakan aja, mohon. Tadi beberapa orang bilang di sini nggak kedengeran suaranya, katanya nggak jelas juga. Oke, sekarang Kira malah nggak coba ada suaranya, ininya aja gambarnya, ya videonya aja. Coba kalau dari sini keluar nggak ya? Belum teh, belum muncul ininya, baru manfaat berlatih silat untuk anak. Ini keluar suaranya nggak teh? Belum muncul gambarnya, baru manfaat. Baru ada tulisan manfaat berlatih silat untuk anak aja, belum keluar gambarnya. Oke. Lengkap ya, dibersamain sama anak-anak juga, Masya Allah. Mensupport ibunya. Ya, sepertinya kesulitan untuk keluar audionya ya. Jadi saya udah sebenarnya jadi secara video sudah tergambar sebetulnya yang yang akan disampaikan ya. Hanya memang suaranya aja yang nggak keluar. Nah, kayaknya nanti kita perjelas aja di sesi tanya jawab aja ya. Iya, boleh. Supaya lebih berkembang. Ya teman-teman, qadarullah ya suaranya tidak keluar, tapi Masya Allah tadi segudang aktivitas berhubungan dengan kegiatan perisai diri ini sudah disajikan oleh Teh Ulfah ya. Ada yang akan disampaikan terlebih dahulu Teh sebelum kita ke sesi tanya jawab? Itu link saya share di chat ya. Oke, berarti nanti bisa diperjelas di link itu ya. Kita bisa perdalam juga di link yang di-share oleh Teh Ulfah. Tadi perisai diri ini satu dari 10 perguruan silat ya Teh yang ada di Indonesia. Jadi perguruan silat di Indonesia saat ini banyak ya. Mungkin bahkan dulunya gitu. Mereka ini belum membentuk sebuah organisasi gitu ya, menghimpun beragam pencak silat. Nah, kemudian ada 10 pencak silat, 10 perguruan pertama gitu yang menginisiasi organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia gitu. Nah, salah satunya itu adalah perisai diri gitu. Jadi tadinya mereka itu perguruan silat yang tidak terwadahi mungkin ya. Jadi masing-masing aja gitu. Nah, kemudian muncul 10 organisasi yang mencoba meraih gitu di antaranya perisai diri gitu ya. Iya. Betulkah? Dan tapi manfaatnya banyak ya. Yang saya catat itu diantaranya ada untuk motorik, itu melatih motorik kasar ya. Iya. Kemudian melatih kepercayaan diri, empati, kedisiplinan, dan memang sepertinya untuk aktivitas bela diri ini harus sejak dini diterapkan gitu ya, diajarkan kepada anak-anak. Soalnya ini juga mengingatkan kegiatan active play yang selalu diajarkan oleh Rasulullah pada anak-anak juga gitu, di mana mereka diajarkan ketangkasan, kemudian mereka juga diajarkan bela diri juga gitu. Dan ini sepertinya mengacu ke sana juga ya, kenapa bela diri ini penting juga untuk anak-anak. Iya, betul. Muslim yang kuat lebih dicintai ya. Nah, jadi untuk anak-anak penting sekali untuk bisa bela diri gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, usia berapa gitu ya cocoknya anak latihan silat. Sama seperti anak mempelajari kemampuan kognitif lainnya, dilihat dari kesiapan anaknya. Jadi nggak bisa pakem ya usia berapa gitu, nggak bisa. Tapi biasanya
mulai usia 5 tahun itu udah mulai siap untuk belajar bela diri gitu. Karena anak ketika usia 5 tahun itu udah mulai bisa membedakan baik buruk ya, udah mulai bisa menyimpulkan sebab akibat seperti itu. Kalau di bawah itu selain rentang fokusnya juga masih sedikit sekali, dia masih kesulitan untuk memilah kapan ini boleh dilakukan, kapan tidak boleh gitu. Seperti halnya kalau anak masuk sekolah ya Teh ya. Gitu. Ya, berarti memang ada usia yang dianggap baik ya, maksudnya ya sudah siap lah, anak dianggap sudah siap untuk bisa menerima pembelajaran bela diri ini yaitu di usia 5 tahun ya Teh. Karena tadi kata Teh Ulfa itu sudah bisa membedakan baik buruk dan sebab akibat. Jadi kalau begini akibatnya seperti itu, dan tentu saja ini juga sambil diajarkan juga ya, lebih diinikan juga, diperkuat juga sama pelatihnya ya. Iya Teh, tentunya. Nggak boleh, kita udah setiap latihan ke anak-anak selalu bilang tidak boleh dipraktekkan di luar latihan. Itu udah selalu iya, jangan sampai mereka jadi berasa sudah belajar bela diri itu jadi mengancam keselamatan teman-temannya gitu. Tapi yang udah sih ya Teh, jadinya misalnya gini, ada cerita dari orang tua murid yang ikut latihan silat ya. Sebelumnya tuh anaknya tuh pecicilan banget ya, bahkan kadang-kadang mukul-mukul. Cicilan kayak apaan tuh? Cicilan tuh nggak mau diem lah. Oh, naik kucing gitunya, upami bahasa Sundanya mah. Nah terus kadang-kadang suka usil nggak ada apa-apa temennya dipukul gitu. Tiba-tiba usil gitu. Terus dia orang tuanya berpikir coba deh ikutan bela diri, harapannya untuk menyalurkan energi dia gitu. Dan ternyata itu menjadi sebuah solusi untuk anak tersebut ketika di bela diri tuh, ketika latihan silat tuh dia all out, benar-benar meluapkan keinginan dia gitu untuk bisa mukul-mukul, nendang gitu ya. Itu ketika bela diri gitu. Jadi nah, tempat kamu memukul dan menendang tuh ini gitu. Nah, terus ketika latihan kan kadang ada ya nggak sengaja benturan fisik gitu ya. Terus dia tuh merasakan ternyata nggak sengaja kena pukul itu nggak enak, nggak nyaman gitu. Akhirnya dia itu menyadari gitu. Nah, kayak tadi ada belajar empatinya itu adalah ketika latihan sebuah keniscayaan gitu ya, tanpa disengaja bisa kena. Gitu. Jadi anak tuh belajar empati bahwa kena pukul, kena tendang itu sakit, jadi dia nggak akan melakukan itu sama temannya gitu. Nah, ini juga berarti termasuk menarik nih Teh tentang manfaat manfaat bela diri ya. Kalau motorik otomatis tadi kan kita melatih otot gitu ya, melatih otot-otot gitu. Karena kan tadi kita juga tujuannya pengen sehat kan ya, dan Allah lebih mencintai gitu muslim yang sehat. Kemudian kalau percaya diri ini lebih ke apanya ya Teh ya? Ketika ya tuh ada banyak ya bullying gitu ya Teh ya. Ada anak yang dia tuh mengalami kayak krisis percaya diri gitu. Dia tuh kayak merasa nggak berdaya. Nah ternyata dengan dia ikutan silat ya, dia tuh jadi merasa kalau ada teman yang ngapa-ngapain tuh dia tuh punya sesuatu yang bisa dia pakai untuk membela dirinya gitu. Oke. Nah, muncul rasa percaya diri. Dan ketika silat juga kita tuh memotivasi anak untuk ketika misalnya sudah menghafal sebuah teknik gitu ya, kita tuh memotivasi dia untuk mau tampil depan teman-temannya gitu. Bagaimanapun pencapaian dia, sudah hafal berapa gerak sebisanya dia mencoba untuk tampil gitu. Dan itu tuh memupuk rasa percaya diri dia gitu. Ternyata ketika dia menampilkan sesuatu tuh nggak ada kok orang yang mentertawakan gitu. Malah orang-orang tuh mengapresiasi apa yang dilakukan gitu. Jadi menumbuhkan citra positif diri positif kepada anak. Gitu. Iya. Jadi lebih ini ya, dianya juga merasa lebih nyaman dan aman juga dengan bekal bela dirinya itu ya. Karena tadi kan bullying itu bisa terjadi di mana aja dan bentuk-bentuk bullying juga bermacam-macam. Kalau untuk kedisiplinan gimana nih Teh? Tadi saya lihat 5 poin, tapi saya baru kecatat 4 poin. Benar ya, harusnya 5 poin ya? Nah, yang untuk melatih kedisiplinan. Untuk menguasai teknik tertentu itu nggak bisa butuh instan kan, itu harus berulang kali dilakukan. Itu daya juang ya Teh yang tadi, daya juang dan disiplin ini saling berkaitan. Jadi ketika latihan kalau nggak disiplin, kalau nggak ngikutin instruksi pelatih, maka dia bisa jadi nggak bisa gerakannya,
atau malah dia bakal celaka kayak gitu. Dan bakal minimal kalau misalnya nih instruksinya ke kanan, dia tidak memperhatikannya, temannya bergerak ke kanan, dia bisa ketabrakan kayak gitu. Dan akhirnya dia terpacu untuk disiplin gitu. Minimal ketika latihan bahwa ketika dia disiplin itu dia akan bisa menguasai suatu teknik gitu. Ketika dia disiplin latihan, bonusnya bisa jadi dia berprestasi gitu. Masya Allah ya, luar biasa. Pantesan ya Teh Upah, dari sejak saya kenal dengan anak 1 sampai anak 3 tetap ramping gitu ya. Karena memang senang bela diri, bergerak gitu ya, bergerak terus, Masya Allah. Itu ada suka dukanya nggak Teh? Kalau ini ngajarin anak-anak sama ngajarin orang dewasa pasti kan beda ya, beda tipe. Ya bedanya kalau namanya anak-anak ya, anak-anak tuh dari kenal kalau lagi nggak mood gitu ya, itu lagi nggak mood itu pokoknya harus cari cara gitu. Ikut cerita. Gimana caranya tuh? Calon pembicara dan pelatih juga nih ya. Kak Ivan mau berbagi, mau cerita. Ya, ini berapa tahun nih? Yang kecil. Yang ini yang berapa tahun Dede menjadi pelatih kayak Umi juga? Itu bukan Abi. Maaf ya, Bukan Abi. Nanti telepon Abi nanti. Kenal ya Dede ya. Ini yang namanya siapa nih? Tadi ada namanya, ada Afkan, Reina, Kaifan berarti kayaknya ya, namanya yang kecil ya. Iya, Kaifan, apa kabar? Assalamualaikum, salam kenal. Salam kenal, keren, pinter, malu-malu. Ya tantangannya itu kan ngejaga mood anak-anak ini, makanya kalau ngelatih anak-anak itu kita pelatih itu harus putar otak. Gimana latihan itu berbentuk permainan, tapi capaian untuk latihannya itu tercapai gitu Teh. Jadi bentuknya beda. Kalau ke orang dewasa mah kan ya pokoknya sekarang latihan otot ya kayak gini gitu. Kalau anak-anak tuh harus berupa permainan gitu Teh. Oke, tetap ada kayak games lah ya, maksudnya serius tapi santai gitu. Yang jelas kita mencapai target, tapi pembelajaran pada anak-anak tentunya beda ya, tidak disesuaikan dengan usia mereka, tidak seperti pada pembelajaran orang dewasa ya. Masya Allah, menarik banget perbincangan kita pada sore hari ini teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Enaknya apa ya, chat gitu ya? Kalau ada yang mau open mic juga boleh. Ya, kalau mau interaksi langsung dengan Teh Upah boleh langsung di ini aja, raise hand. Ini saat ini ada sekitar 16 orang yang hadir ya Teh di sini menyimak diskusi kita tentang manfaat bela diri ini. Dan saya jadi anak saya belum dilibatkan bela diri nih. Kalau deket kayaknya saya titipin Teh Upah. Kalau sekarang juga kan kayaknya banyak ini juga ya, banyak bela diri dari luar ya Teh ya. Maksudnya kayak kalau di sekolah anak saya ada jujitsu, terus kalau dari dulu yang pernah saya dengar taekwondo ya. Kalau taekwondo kan udah lama-lama. Nah ini gimana nih Teh? Apa yang membedakan dengan karate itu apa? Karena kalau dilihat sih tetap motorik kasar juga ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau bela diri pilihan sih ya, bukan sebuah agama. Ya. Nah, jadi kalau bela diri bedanya silat dengan bela diri luar negeri ya, pertama melestarikan budaya sendiri ya. Terus yang kedua khasnya tiap bela diri emang punya yang berbeda. Misalnya kalau taekwondo lebih banyak gerakan kaki, tendangan. Terus kalau ada judo lebih pakai bantingan, atau aikido juga bantingan dan guntingan. Jadi setiap bela diri punya kekhasannya masing-masing. Kalau silat ini ada unsur seninya. Jadi memang ada beberapa gerakan itu yang bahkan seperti tarian gitu. Jadi kalau di silat itu selain gerakannya keras menghentak, juga luwes gitu Teh. Jadi kebanyakan makanya kalau orang silat itu badannya tuh nggak akan keker-keker Teh. Jadi apalagi untuk perempuan ya jangan khawatir gitu. Langsing pantas lah. Insya Allah badannya tetap feminin walaupun bisa bela diri gitu Teh. Oke, Teh Ufa nih ada yang bertanya di chat.
Teh, maaf mau nanya, OOT kalau ikut bela diri gitu bisa ikut kejuaraan gitu ya? Seperti atlet. Kalau anak saya 8 tahun ikut tapak suci teh. Nah, lihat info-info kejuaraan itu di mana katanya? Oh iya. Oke. Untuk Langsung aja ya Teh. Ya, untuk kejuaraan sekarang untuk anak usia dini ya, untuk anak-anak SD itu udah banyak banget ya. Apalagi silat sedang benar-benar marak dipromosikan gitu ya, untuk sebagai bela diri yang asli Indonesia supaya anak-anak tuh lebih suka juga lebih tertarik. Maka sekarang banyak kejuaraan, banyak modelnya tuh kejuaraannya non prestasi. Maksudnya non prestasi di sini tuh setiap anak yang ikut serta dia akan pasti mendapatkan medali. Tapi mungkin antara kalau nggak perunggu, paling kecil ya perunggu, perak, atau bisa dapat emas gitu. Tapi semua mendapat medali. Jadi untuk pembelajaran awal anak-anak ikut kejuaraan. Nama istilahnya adalah kejuaraan pemasalan. Untuk informasi banyak banget ya. Kalau misalnya di Instagram, di sosmed tuh banyak banget, kayak ada di akun lomba silat atau di akun-akun pemerintahan lokalnya. Nah, biasanya tapi kalau yang diadakan oleh dinas itu prestasi berjenjang. Jadi tidak semua peserta yang mengikuti kejuaraan mendapatkan medali gitu. Itu biasanya untuk yang udah dia benar-benar ingin jadi atlet, dan biasanya dimulai dari usia 10 tahun ke atas. Untuk yang prestasi, yang jenjangnya nanti mungkin bisa jadi atlet perwakilan Indonesia gitu ya, masuk ke pelatnas misalnya. Itu biasanya itu dimulainya dari usia 10 tahun. Karena memang sesuai fitrah juga ya Teh ya, usia 7 tahun itu baru mulai mengenal teknik, nah usia 10 tahun itu udah baru bisa mulai dia tuh difokuskan maunya minatnya apa gitu Teh. Oh iya. Aja tanya-tanya pelatihnya gitu, ada event kejuaraan kapan kayak gitu. Pasti setiap lembaga itu suka suka memberikan informasi ya kalau untuk kejuaraan ya Teh ya. Ya. Jadi pastinya aktif lah pelatihnya gitu memberikan info-info. Gitu ya, Teteh, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ini juga ada yang bertanya nih dari Teh Nurul. Alhamdulillah ya ada ada cara juga meningkatkan kedisiplinan pada anak, intinya seperti itu. Kalau untuk di Bandung latihan silatnya kira-kira di mana ya? Barangkali bisa. Yang aktif untuk usia anak ada di Lodaya, ada di kalau setiap hari Ahad di Gorkoni Jalan Jakarta Bandung itu ada latihan gabungan. Mungkin bisa cari informasi di situ, cari nanti di situ ranting mana yang terdekat yang kira-kira bisa diikutin. Di Gorkoni Bandung setiap Ahad jam 8 pagi. Gitu. Kalau di Bandung. Berarti kalau ada lasdap gitu kita kalau belum tergabung hanya bisa nonton dulu aja kali ya, cari-cari info gitu ya. Bisa cari info kiat-kiatnya. Kalau yang di Gorkoni Bandung itu memang biasanya yang latihan untuk usia dewasa ya, yang ada anak-anak sedikit datang dulu ke situ, nanti bisa cari info unit latihan mana yang terdekat dengan rumah misalnya gitu. Ada di Cimahi. Siap-siap Teh Ulfa hatur nuhun. Nggak bisa kamera ya. Dekat banget sama Gorkoni berarti insya Allah nanti dicobain. Nurul yang mana maksudnya? Nurul yang mana? Ayo, ada yang lain ya? Kalau dari suaranya tahu lah yang itulah pokoknya. Anu gelis dan solehah Teh siap. Amin ya Allah, amin. Hatur nuhun Teh Ulfa. Ya Teh ya ke Lodaya hari Ahad atau Koni Jalan Jakarta. Gorkoni ya lebih dekat insya Allah lah. Siap. Ya betul. Biar lebih disiplin ya. Kan ini Teh Ulfa anak Nurul kan agak gede ya badannya, usia 10 hampir 11 tuh badannya tuh 60 kilo tuh sama-sama Nurul. Jadi kayaknya kalau ikut latihan kayak gitu kan kelatih ya fisik, mungkin suruh lari dulu apa dulu nurut jadi agak-agak berkurang gitu takutnya obesitas. Karena mungkin kalau belum gabung di sini agak magernya Tehnya. Jadi iya betul, nggak kepacu mungkinnya buat betul makan tidur aja kalau capek kan pulang sekolah. Iya, padahal mana langsing ya. Ya mudah-mudahan bisa nyanyi juga. Siap. Hatur nuhun ya Teh Dina, Teh Ulfa. Siap Teh Nurul, mangga.
Teh Ulfa, saya juga pernah dengar serabuhun ya. Serabuhun itu apakah memang termasuk silat juga ya? Saya kurang tahu malah Teh. Ah gitu. Ya di sini suka ada serabuhun di Bandung. Kalau dilihat dari gerakannya mirip-mirip ya. Mungkin Kalau, ya. Ya. Silat itu emang ada beberapa gerakannya Teh yang mirip-mirip Teh, karena kan apa ya, biasanya tuh pendiri silat itu beliau ini belajar dari berbagai guru ya. Nah, kemudian beliau ini meracik lah, misalnya kalau kita bumbu ya, meramu gitu ilmu tersebut, menggabungkan, kemudian akhirnya muncullah suatu aliran silat baru gitu kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan kalau pernah lihat film-film silat atau gitu ya, berguru, mengalahkan gurunya dulu kayak gitu. Nah, memang zaman dulu tuh memang seperti itu gitu. Silatnya identik dengan pendekar gitu ya? Ya, di silat perisai diri juga ya Teh, tingkatan tertingginya itu disebutnya pendekar Teh. Masya Allah. Tapi uniknya di perisai diri ya Teh ya, tingkatan tertinggi itu nama tekniknya itu adalah teknik putri. Oh gitu, walaupun putra yang memainkan tetap putri aja tekniknya ya? Katanya itu ya, di tingkatan tertinggi itu ada teknik yang apa ya, paling pamungkas. Nah, beliau ini katanya pendiri saat itu memuliakan sang ibunya gitu. Jadi putri itu adalah paling apa ya, paling dimuliakan bagi dia gitu, bagi beliau gitu. Jadi makanya dinamakannya teknik putri gitu. Ini untuk perisai diri ya, teknik putri ini? Ya, perisai diri. Jadi kenapa ada organisasi IPSI gitu, Ikatan Pencak Silat itu, karena untuk menyamakan ketika itu Teh ada kejuaraan ya, ada pertandingan, kan berbagai silat berbeda, ada gerakan-gerakan yang berbeda. Nah, untuk kejuaraan itu dibakukan. Jadi ada teknik tertentu yang itu disepakati oleh semua perguruan silat untuk dilombakan gitu Teh, dipertandingkan. Oh gitu. Kalau untuk sabuknya sendiri, saya lihat Teh Ulfa itu udah merah ya? Benar nggak merah? Iya. Apa saya salah lihat gitu ya? Makanya saya nanya. Nah itu kalau untuk sabuk itu ada berapa jenis ya? Berapa warna tuh sabuk itu? Kemudian kalau untuk bisa meraih sabuk itu ketentuannya apa? Pasti ada lah ya. Jadi kalau di perisai diri ini unik ya Teh ya, berbeda dengan bela diri yang dari luar yang sering banyak dikenal ya, kayak karate atau taekwondo. Jadi kalau di perisai diri itu sabuk yang pertama itu sabuk putih, lalu ujian setelah 6 bulan, sabuknya langsung yang kedua itu sabuknya hitam Teh. Oh gitu. Nah, setelah itu ujian lagi, sabuk yang ketiga itu adalah sabuk merah. Nah, setelah sabuk merah, yang berganti adalah strip di baju. Mungkin ada ya di gambar foto saya ya. Di bajunya itu ada warna biru. Nah, itu yang berganti. Jadi setelah sabuk merah, ada strip namanya strip putih, lalu strip putih hijau, lalu hijau biru. Biru. Itu apa biru. Tuh? Itu penunjukan kelas di sabuk merah atau apa? Agak kepo ya, maaf. Setelah sabuk merah itu, yang ganti itu cuma strip yang ada di baju. Oh iya. Tadi saya belum memperhatikan stripnya Teh Ulfa nih baru. Ya makanya baru banyak aja. Gitu. Jadi berapa kali ganti strip tuh Teh untuk sabuk merah? Putih hijau, hijau biru merah kuning, bentar, ada 9. Kalau di total itu untuk sampai ke tingkatan tertinggi itu, kalau ujian terus ya, nggak ada putusnya gitu, nggak ada vakumnya, itu katanya kurang lebih butuh 17 tahun. Masya Allah. 17 juga baru tahun. Teh Ulfa baru 5 tahun. Kalau dari awal ikutnya mah dari 2007 Teh. 2007 berarti sekarang udah 2000. Sempat vakum nggak gitu Teh. Masya Allah. Hamil sama menyusui. kalau mama kayak saya apa telat nggak ya ikut bela diri? Kalau nggak ada kata telat sih Teh, untuk apa telat ya. Banyak yang tunggu juga ya kalau untuk yang dewasa.
Kecuali kalau mau jadi atlet cilik teh udah telat teh. Oh, telat pisan atau masih Gana ya udah berapa puluh tahun yang lalu. Terus kadaluarsa itu matanya. Ada siap-siap, berarti kalau untuk kelas dewasa nggak ada telatnya nih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ikut perisai diri, belum pernah ikut bela diri ya, bisa gabung di perisai diri ya. Bisa juga datang ke Gorkoni ya Teh ya. Ya. Kalau untuk yang di Cimahi di apa sih namanya, gor itu lapang tembak contong. Oh, di lapangan tembak Contong. Oh, lapangan tembak contong. Untuk Cimahi ya. Untuk Cimahi. Oke. Ini kayaknya ada yang bertanya lagi nih Teh. Bentar, saya lihat dulu. Nah, ini dari Teh Muhlisa. Ternyata ini kalau Teh Upa pernah mengalami kejadian nggak enak yang mengharuskan keluar jurus gitu Teh? Oh, kalau sampai keluar teknik silat itu jalan gitu misalnya, enggak sih, cuman hanya saja waktu itu pernah gitu ya pulang sama teman sih, sama-sama teman silat juga, pulang dari waktu itu dari ke Jakarta ya. Ketika di terminal ada yang ganggu tapi kita nggak sampai keluar gitu, tapi di situ tuh terbukti ya ketika kita punya bela diri itu nggak panikan dan nggak kayak pasrah aja gitu. Ketika ada yang ada gelagatnya nggak enak nih gitu, kita tuh udah kayak waspada. Bahkan saya sama teman-teman bisik-bisik gini, kalau dia kayak gini nanti kita iniin kalau dia gitu. Jadi kayak di situ tuh jadi muncul kepercayaan diri gitu, nggak pasrah aja. Walaupun alhamdulillah sih pada akhirnya tidak sampai terjadi apapun karena alhamdulillah kita langsung dapat kendaraan dan pergi dari tempat itu gitu. Alhamdulillah sih. Cuman udah ditaki-taki kalau kemungkinan buruk terjadi apa yang akan dilakukan gitu ya, Masya Allah. Jadi lebih terplanning juga kalau gitu ya ikut bela diri. Apa yang akan dilakukan ketika terjadi sesuatu yang buruk menghampiri kita gitu ya. Insya Allah. Dan ini tadi ternyata Teh Nurul juga. Teh Nurul tadi ada pertanyaan lanjutan juga Teh. Kira-kira apa yang cocok? Apakah boxer, tapak suci dan lain-lain untuk anak 10 tahun katanya Teh? Nah, cocok-cocokannya mas sebenarnya gimana anak ya Teh ya? Cuman karena saya menekuni silat ya saya sarankan silat Teh. Nah, kalau tapak suci bukan silat ya? Silat, tapak suci juga silat. Oh, silat, tapak suci biasanya kayak perisai diri mungkin ya? Ada perisai diri, ada tapak suci gitu ya? Kalau di Bandung ada tapak suci yang banyak tuh ya merpati putih ya. Cuman kita cari tahu aja Teh, karena saya nggak tahu persis ya. Apakah silat-silat yang lain masih juga gitu ya mempelajari ilmu-ilmu yang menggunakan tenaga dalam atau kanuragan gitu. Jadi untuk kita sebagai seorang muslim yang perlu diperhatikan hal tersebut sih Teh. Jadi dilihat bagaimana apakah sebelum latihan atau ketika latihan ada ritual-ritual aneh enggak gitu, atau ketika ujian kenaikan tingkat ada sesuatu yang kurang berterima kah atau enggak gitu. Jadi mungkin lebih cari taunya di sana gitu ya. Walaupun sekarang setahu saya hal-hal seperti itu tuh sudah banyak tidak dilakukan lagi di silat karena sudah tidak diterima lagi, apalagi kalau masuk ke perguruan tinggi, ke instansi, hal tersebut udah nggak diterima gitu karena sudah mengedepankannya biasanya nyari prestasi Teh. Nah prestasi ini poin banget sih Teh, yang saya rasakan manfaatnya ya dengan aktif latihan silat terus dapat prestasi. Alhamdulillah waktu kuliah bisa dapat beasiswa Teh dari modal sertifikat itu Teh. Masya Allah. Jadi Teh Upa waktu kuliah udah gabung juga ya? Saya ikut dari SMA silatnya. Oh gitu, iya. Tadi dibilang Teh kalau silat itu biasanya orang-orangnya pada ramping-ramping gitu ya. Kalau nggak salah saya dengar, kenapa tuh? Karena memang ada ada jurus-jurus yang gimana gitu? Kalau ramping enggaknya sebenarnya ada banyak faktor ya, tapi makanan juga ya. Mungkin karena ada ya faktor turunan gitu mungkin ya. Tapi kebanyakan kenapa maksudnya tuh rampingnya tuh tidak berotot yang sampai kelihatan, apalagi ya yang cowok-cowoknya tuh kadang bahkan mungkin kalau lihat gitu nggak terlalu, jadi kayak ototnya tuh nggak besar-besar gitu lah kelihatannya Teh gitu. Tapi karena gerakannya itu benar-benar dari seluruh tubuh tuh bergerak.
Karena kalau misalnya otot tertentu saja yang digedein ya Teh ya, justru sebenarnya susah gerak Teh, karena baru gerak sedikit si ototnya kenceng gitu. Itu tuh nggak nyaman sebenarnya. Jadi makanya kecenderungannya anak serat itu nggak ada yang bodinya itu terlalu tegap gagah banget Tapi gitu ya. nggak ada yang obesitas juga kali ya, karena kan yang udah rajin olahraga mah olah tubuh juga biasanya meluruh lemaknya. Insya Allah Teh. Tapi kan Teh kalau obesitas itu 70% dari pola makan Teh. Gelakan 30%. Kayaknya lebih bisa dikendalikan karena kan ininya emosi nafsu untuk makannya jadi teralihkan untuk olahraga. Betul Teh, bisa mungkin karena itu Teh. Ada ngarang-ngarang dikit lah ini Maya biar teman-teman ada yang mau nanya lagi ke Teh Ulfa. Berarti kalau Teh Ulfa lebih fokus ke anak-anak ya saat ini ya yang dilatih. Saat ini banyak melatihnya anak-anak. Kalau suami sih masih yang melatih mahasiswa di sini gitu ya. Kalau saya fokus di anak-anak karena mau nggak mau ketika melatih pun saya harus bawa anak-anak kan ya. Karena saya coba masuk ke sebuah instansi melatih sambil bawa anak-anak, terus ternyata dapat omongan miring gitu. Jadi udahlah saya mendingan melatih anak-anak aja gitu. Karena mungkin ada instansi yang nggak berterima gitu ya, kayak dianggap tidak profesional gitu ya, melatih bawa anak gitu. Akhirnya ya udah daripada gitu ya. Teh, kadang saya melatih sambil gendong Teh. Masya Allah. Tidak meninggalkan peran ibu ya, karena memang sudah tergabung juga di Institut Ibu Profesional. Jadi apapun tetap anak dikedepankan, Masya Allah. Kalau ini kira-kira apa ya? Tadi suka dukanya melatih anak-anak itu, apakah ada ini juga Teh? Dalam bela diri ada unsur bakat gitu, berbakat dan tidak berbakat gitu, ada nggak? Kan ada anak mungkin yang tingkat penerimaannya agak lama gitu ya, atau susah diajarin. Tuh mungkin salah satu kisah duka yang menjadi pahala juga buat Teh Ulfa. Gimana tuh? Ya Allah. Memang ya Teh, kecenderungan anak yang kecerdasan kinestetiknya lebih, dia akan mudah lebih menyerap gitu. Tapi bukan berarti anak yang nggak kinestetik nggak bisa latihan silat, tetap bisa. Mungkin memang beda kecepatan dia menangkap kemampuan. Tapi ketika dia tekun, insya Allah bisa. Terus kan kayak misalnya kejuaraan silat itu macam-macam ya Teh. Ada seninya, ada tarungnya. Nah, anak tuh bakal kelihatan akan kecenderungannya. Misalnya dia lebih suka seni. Seni itu harus menghafalkan 100 gerak minimal Teh. 100 gerakan silat. Di situ kan kelihatan anak yang tekun latihan, meskipun pada awalnya dia kayak kesulitan, ternyata bisa Teh gitu. Jadi intinya adalah memang bakat menunjang, tapi bukan jadi yang poin utama Teh. Oke. Pokoknya di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Tetap gitu ya, dikedepankan. Ya, jadi udah. Masya Allah. Kalau anaknya Teh Ulfa yang besar itu, Afsan udah berapa tahun Teh? 8 tahun Teh. 8 tahun. Reina 5 tahun, mau 6. Nah, itu kedua anaknya Teh Ulfa ikut juga di silat? Ikut Teh, tadi ada dalam video Teh. Oh ada ya, Masya Allah. Nah kira-kira, oke Kudus, ada tamu mangga Teh Nia. Nah kira-kira melatih anak sendiri dengan melatih anak orang lain tuh gimana? Beda Teh, kalau ngelatih anak sendiri mah meureun ya, karena sama ibunya sendiri ya, kadang Teh olo-olo gitu Teh. Masya Allah, itu ya, ada tanda kutipnya. Di tengah-tengah latihan gitu ya, tiba-tiba moodnya berubah, dia jadi gimana ya, memposisikan diri tetap menjadi seorang ibu tapi profesional sebagai pelatih gitu, jadi nggak sampai dilihat sama yang lain, anak-anak yang lain tuh kurang baik gitu ya, ini pilih kasih apa gimana. Jadi ya ketika dia nggak mau ngikutin gerakan, ya udah tinggal di pinggir aja gitu, jangan lendot-lendot tuh, jangan nempel-nempel dulu sebentar, kan udah dibilang ini waktunya latihan, kita latihan dulu gitu. Ya kecuali yang bayi sih ya Teh, bayi mah masih gimana lagi ya, minta gendong ya udah digendong. Baru 2 tahun kan ya yang bayi? Baru 1,5 tahun. 1,5 tahun.
Oke, tapi anaknya paham ya ketika dikasih pengertian seperti itu? Apa memang sebelumnya sudah lobby-lobby sama ibunya di luar itu? Ya Teh, sebelumnya harus di briefing dulu gitu. Dari awal tanyain, hari ini mau ikut latihan atau enggak gitu. Kalau misalnya dia jawab mau, ya oke, konsekuensinya nanti ikutin gerakannya. Kalau misalnya tidak bisa, ikutin sebisanya. Kalau udah capek nggak kuat ikutin, tinggal duduk, jangan rewel gitu Teh. Jadi ya udah kita Masya Allah. Jadi tetap ya kalau melatih anak sendiri, ilmu parentingnya juga itu tantangannya. diterapkan bagaimana menangani anak sendiri di tengah pelatihan sebagai ibu dan sebagai pelatih juga gitu ya. Tetap harus semuanya profesional. Ya Masya Allah, luar biasa banyak ilmu yang bisa ditangkap dari kita dapatkan dari Teh Ulfa, dan di belakang juga ya tampak juga kegiatan literasi beliau dengan buku-bukunya, ada Mumtaz, ada apa lagi tuh 64 sahabat, sudah lengkap lah kayaknya ya Teh ya. Ini RG berapa ya Teh Ulfa ya? RG 7 Teh. Oh, RG 7, berarti daftarnya duluan dibanding saya. Saya RG 29. Maka kalau yang mau mampir bisa cari di Google Maps, sudah ada titiknya. Aduh, Masya Allah, keren. Ya, silakan mampir tuh, udah ada titiknya. Nanti kalau ke sana kayaknya kita nggak akan kesepian lagi, yang akan bingung nyari saudara siapa gitu, ke arah sana tinggal Teh Ulfa aja. Mangga buat teman-teman, silakan, barangkali masih ada yang penasaran tentang manfaat bela diri silat untuk anak. Yang jelas tadi banyak sekali manfaatnya, dan memang lebih mengendalikan kinestetis anak ya. Jadi maksudnya anak yang kinestetis itu kan relatif lebih tidak mau diam gitu ya, muter gitu. Kadang ya itu jahil juga. Nah, dengan adanya bela diri ini bisa salah satunya menjadi wadah untuk menyalurkan energi yang berlebih. Kalau baterai mah energizer kayaknya ya, terus saja bergerak gitu. Sepertinya tidak ada lelah kecuali tidur. Nah, dengan ada bela diri ini, itu bisa menjadi salah satu wadah menyalurkan energi anak, dan anak tidak hanya tersalurkan energinya, bahkan terwadahi juga bakatnya. Bisa jadi nanti satu saat menjadi anak yang memang berprestasi di bidang olahraga ini ya Teh ya. Bahkan bisa meraih impiannya sekolah tinggi dengan prestasi yang didapat di bidang olahraga ini. Kalau yang hadir di sini tadi saya belum sempat absen. Yang hadir di sini ada dari mana aja, luar Jawa, luar Pulau Jawa, adakah yang hadir? Kalau bagian dokumentasi nanti ada lagi ya. Ya, Teh. Karena kalau untuk yang luar Pulau Jawa itu 1 jam lebih cepat berarti ya. Kalau sekarang kita di Jawa itu udah pukul 5, berarti kalau daerah Kalimantan kayak gitu atau daerah-daerah timur ya, itu sudah lebih dulu masuk ke waktu maghrib. Teman-teman ada lagi? Iya, di sini mau maghrib Teh. Teh Molisa di mana ya? Tuh, Pare-Pare Teh. Pare-Pare Teh, Sulawesi ya? Betul nggak? Waduh, ini mapnya nih. Oh benar, Sulawesi Selatan, Masya Allah, berkenan hadir. Terima kasih Teteh sudah hadir di sini di Bincang Sore bersama Rumah Gentara. Teh Ulfa, kira-kira kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, ada closing statement dari Teteh? Silahkan. Ya jadi. Oh, Banjarmasin hadir. Terima kasih Teh Dewi. Mangga Teh. Bela diri silat bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman untuk anak-anak yang berkegiatan. Insya Allah akan banyak manfaat yang diraih. Jadi jangan takut mengikutkan anaknya untuk bela diri, karena sekarang justru anak butuh bela diri. Gitu Teh. Mungkin saya pengen nanti ada challenge ya Teh. Nanti saya kirimkan video ya Teh ya. Sedikit gerakan silat. Nanti bisa dicobakan di RG-nya, dipraktekkan gitu ya Teh ya. Nanti ya. Diposting di sosmednya. Kalau yang udah punya akun RG-nya bisa posting di RG, atau diposting di akun pribadi juga boleh. Kayaknya kan belum punya postingan, belum punya akun RG data. Ya boleh. Mau jadi ketembak nih, ketahuan.
Ya mangga, nanti saya posting aja ya di grup yang mau ikutan challenge-nya. Coba praktekin beberapa gerakan aja, ada pukulan dan sama tendangan, sedikit aja gitu. Oke, Aku mau coba tampilin dulu, dilihatkan sekarang ya Teh ya. Oh, boleh. Waduh, keren. Ini nanti dicobain ya di RG ya. Iya Terus tuh. kita video anak-anak, kita kirim. Iya, Kita Teh, posting betul. aja masing-masing. Oke. Iya. Ya, nanti saya kirimkan video ini di grup ya. Siap. Waduh, meni asa sararingset gitunya, raringan. Beneran loh, kalau lagi gini Teh Upa kayak pendekar, nggak kayak ibu rumah tangga, beda ini ya. Oh, kayak ibu rumah tangga. Oke, nanti dikirim ya Teh ya di di grup untuk challenge-nya. Siap. Baik, tampaknya waktu kita juga ya Teh sudah habis untuk kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan karena sudah banyak sekali yang bisa kita serap dari yang Teh Ulfa paparkan. Intinya bahwa anak itu harus kita ajarkan ya diantaranya bela diri gitu. Karena ternyata manfaatnya banyak sekali selain untuk motorik, percaya diri, dia juga akan belajar tentang empati dan kedisiplinan, dan kita juga tidak perlu khawatir ya, karena memang banyaknya kejahatan terhadap anak-anak dewasa ini juga menjadi sebuah motivasi bagi ibu-ibu rumah tangga atau misalnya orang tua tentunya untuk mempersiapkan anak bisa lebih siap lagi menghadapi tantangan zaman ke depan. Dan ini tentunya juga merupakan salah satu sunnah Rasul ya, mengajarkan permainan aktif. Kalau saya lihat juga di film-film perjuangan gitu di luar, film Turki atau memang anak-anak selalu diajarkan untuk bisa bermain secara aktif ya, belajar berkelahi itu ketangkasan mungkin ya, kalau lebih pada ketangkasan, kemudian juga belajar pedang dan yang lainnya. Nah, hal ini juga yang tentunya harus kita siapkan pada anak-anak kita, karena kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Tidak-tidaknya bekal bela diri ini menjadi sebuah modal bagi anak-anak kita menghadapi tantangan yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair, Teh Ulfa dan teman-teman semua dari Rumah Gentara dari 47 titik maupun 17 yang bisa hadir pada saat ini. Saya selaku moderator sekaligus pembawa acara Dina Andriani, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semua. Maaf lahir batin ya. Sampai ketemu lagi insyaallah di bulan Februari. Selamat beraktivitas. Ya, insyaallah. Waktunya nanti ya, paling ya, waktu pelaksanaannya nyusul ya. Oh iya, teman-teman jangan lupa promo arisannya sampai hari Kamis. Ya, betul. Promo arisannya dimanfaatkan, masih ada waktu sampai tanggal 19 ya Teh ya. Ya Allah, insyaallah itu syiar kita untuk membumikan sial. Amin. Mangga pamit semua ya. Ya,
ada ini lagi nggak Teh? Ada yang mau disampaikan? Pengumuman. Mangga Sudah ada dipoto Teh. ini? Ada foto bersama enggak? Mangga yang mau foto bersama. Saya udah pamit duluan. Kalau foto bersama kayaknya mesti buka ini ya. Ini kayaknya pada nggak ngebuka juga. Teh Dewi Banjarmasin, gimana kabarnya? Masya Allah ketemu di sini ya. Baik, Teh. Alhamdulillah. Ada Teh Syifa. Ayo Teh. Teh Ulfa mau dipoto pakai HP aja kali ya. Ayo, mangga Tete kita foto aja. Nah, ini slide pertama ya, ada 4-an. 1, Teh Ulfa, Teh Dewi, Teh Syifa sama saya. 1, 2, 3. Ya, terus yang kedua berikutnya. Nah, Teh Santi, Teh Dini, Umi Naura sama Teh Feti. Bisakah dibuka dulu foto ininya? Kameranya. Tadi Teh Syifa udah muncul loh. Teh Feti, Teh Feti tadi lagi. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Ada Teh Elin, Teh Helmarina, Teh Nurul, Teh Nabila. Ini akan on cam kah? Ini mau dipoto Teteh? Oke, on cam. Oke. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Nun ya, Teh Ulfa ya. Sama-sama. Ya, salam kepada para malaikat. Assalamualaikum. Izin lab ya. Izin lab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada yang di luar, di teras. Ini lagi di mana nih? Tuh.